warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah baik? Baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Baiklah, doa dimulai. Doa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian ya. Seriana, Pipin Lutfia, Dila Putri Amelia, Khairul Razikin, Husnan Kurniawan. Husnan tidak ada ya? Kemana dia? Oh, sakit ya, udah nggak apa-apa. Ada suratnya dikirimkan atau tidak? Tidak ya, nggak apa-apa. Nah, jadi pertemuan kita pada siang hari ini itu untuk melanjutkan materi kita yang kemarin. Nah, yang mana materi kita pada siang hari ini yaitu kehidupan awal masyarakat Indonesia. Nah, KD Ibu pada siang hari ini yaitu menganalisis kehidupan awal masyarakat Indonesia dan jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Nah, dan tujuan dari pembelajaran kita siang hari ini yaitu agar siswa mampu menganalisis perkembangan kehidupan awal manusia dan masyarakat di Kepulauan Indonesia. Dan yang kedua, siswa mampu menyusun kronologi perkembangan biologis manusia purba Indonesia, dan siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Nah, baiklah. Selanjutnya kita akan memasuki tentang materi kita. Nah, di sini materi kita tentang kehidupan awal masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak bisa melihatnya di media yang telah Ibu tempelkan di dinding ini ya. Nah, di sini ada dua tema, yaitu ada bagian-bagiannya, yaitu proses pembentukan bumi dan jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Nah, di proses pembentukan bumi itu sendiri ada pembagian-pembagiannya lagi. Nah, ini sudah Ibu tempelkan atau Ibu tuliskan poin-poin besarnya. Yang pertama yaitu zaman arkaikum. Nah, Ibu jelaskan dulu sedikit. 4 zaman ini adalah 4 zaman yang telah dibagi oleh ahli geologi, di mana ini merupakan proses awal pembentukan bumi. Nah, zaman arkaikum itu sendiri, sebelumnya ada yang tahu apa itu zaman arkaikum? Sepertinya tidak ada. Baiklah, Ibu jelaskan ya. Nah, zaman arkaikum itu tersendiri atau zaman azoikum yaitu zaman ketika belum ada kehidupan di bumi. Nah, ini berlangsung sekitar 2.500 juta hingga 1.200 tahun yang lalu. Hal ini disebabkan karena bumi masih panas dan merupakan bentuk sebuah bola gas panas yang berputar pada porosnya. Nah, baiklah. Yang kedua yaitu zaman Paleozoikum. Sebelumnya ada yang tahu apa itu zaman Paleozoikum? Atau ada yang bisa menjelaskan? Ya, sepertinya tidak ada. Ibu jelaskan juga. Nah, zaman Paleozoikum yaitu zaman ketika terdapat kehidupan makhluk pertama di bumi. Zaman ini disebut juga zaman primer karena untuk pertama kalinya ada kehidupan di zaman ini. Nah, zaman ini hidup pertama kali di bumi dan terbagi juga menjadi beberapa tahap kehidupan. Nah, antara lain yaitu pertama Kambrium, yaitu ada kehidupan amat primitif seperti kerang, ubur-ubur. Nah, yang kedua yaitu Silur. Mulai ada kehidupan hewan bertulang belakang, misalnya seperti ikan.
Dan yang ketiga itu Devon, mulai ada kehidupan binatang jenis amfibi tertua. Yang keempat Karbon, mulai ada binatang merayap jenis reptil. Dan yang kelima Fem, mulai ada hewan darat, ikan air tawar, dan amfibi. Nah, itu penjelasan tentang zaman Paleozoikum. Dan selanjutnya yaitu zaman Mesozoikum. Nah, zaman Mesozoikum ini disebut zaman sekunder atau zaman hidup kedua. Disebut juga zaman reptil sebab muncul reptil yang besar seperti dinosaurus, Atlantosaurus. Nah, zaman ini itu sendiri juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, zaman Trias, yaitu terdapat kehidupan ikan, amfibi, dan reptil. Yang kedua, Jura, terdapat reptil dan sebangsa katak. Yang ketiga, terdapat burung pertama dan tumbuhan berbunga. Nah, dinosaurus itu sendiri awalnya merupakan reptil yang tumbuh menjadi besar, memiliki kerangka yang keras, sejenis amfibi, dan tumbuh ekor, sehingga mereka itu menjadi besar dan disebutlah sebagai dinosaurus dan Atlantosaurus pada saat ini. Dan jenis-jenis reptil ini juga terdapat ada yang terbang, reptil terbang. Mereka pun memiliki ukuran yang besar, berbeda dengan jenis-jenis burung lainnya. Dan tentu kita dapat mengetahui untuk mengetahui jenis manusia purba di zaman dahulu itu atau dinosaurus itu dapat kita lihat melalui museum-museum purbakala. Dan ada juga sekarang itu dipermudah untuk lebih mengetahui dan mengajarkan kepada anak-anak bahwa jenis reptil ataupun hewan-hewan purbakala itu melalui film-film. Nah, kita juga pasti pernah menonton film-film itu, ada yang hewan-hewan dinosaurus dan burung-burung yang terbang. Nah, jadi itu penjelasan tentang zaman Mesozoikum. Selanjutnya yaitu zaman Neozoikum. Di sini kalian bisa lihat ya. Zaman Neozoikum adalah zaman bumi baru atau bumi sudah terbentuk seluruhnya. Nah, zaman ini juga terbagi menjadi 2, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Nah, jadi di sini Bu akan menjelaskan dulu tentang zaman tersier. Zaman tersier itu sendiri disebut juga zaman hidup ketiga. Makhluk hidupnya berupa binatang menyusui, jenis monyet, dan kera. Nah, untuk selanjutnya yaitu zaman Neozoikum. Nah, zaman Neozoikum adalah zaman bumi baru atau bumi sudah terbentuk seluruhnya. Nah, zaman Neozoikum ini sendiri juga terbagi menjadi 2. Pertama yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Nah, jadi Bu akan menjelaskan dulu tentang zaman tersier. Zaman tersier yaitu disebut juga zaman kehidupan ketiga. Nah, makhluk hidupnya berupa binatang menyusui, sejenis monyet, kera. Dan pada saat ini, pada zaman Neozoikum, zaman tersier ini, reptil raksasa tuh mulai lenyap. Dan pada akhir zaman ini sudah ada jenis kera dan manusia. Nah, zaman ini juga ditandai dengan adanya muncul tenaga endogen yang dahsyat sehingga mematahkan kulit bumi. Kejadian tersebutlah membentuk rangkaian pegunungan-pegunungan besar di seluruh dunia. Dan oleh karena adanya pegunungan-pegunungan besar tersebut, timbullah letusan-letusan gunung berapi yang amat besar sehingga membentuk relief di permukaan bumi kita ini. Nah, pada zaman tersier ini
binatang menyusui berkembang seluruhnya, baik di Indonesia maupun dimanapun. Nah, dan yang kedua yaitu zaman kuarter. Zaman kuarter yaitu zaman hidup keempat. Pada zaman ini mulai muncul kehidupan manusia. Nah, zaman kuarter ini sendiri juga dibedakan menjadi dua, yaitu zaman Pleistosen dan zaman kala Holosen. Nah, pada zaman Pleistosen terjadi penurunan suhu yang sangat drastis. Zaman ini disebut zaman glasial karena terjadi penurunan suhu yang sangat drastis sampai di bawah 0 derajat Celcius. Dan pada zaman glasial ini permukaan laut menurun sehingga perairan laut dangkal berubah menjadi daratan. Dan Pulau Bali, Jawa, Kalimantan dan Sumatera menyatu dengan daratan Asia. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang proses pembentukan bumi yang terdiri dari 4 zaman ini. Sudah mengerti? Baiklah, Ibu lanjutkan selanjutnya ke materi, yaitu jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Sebelumnya ada yang tahu ada jenis apa saja manusia purba di Indonesia? Ya, baiklah. Selanjutnya akan Ibu jelaskan, yaitu jenis manusia purba di Indonesia itu ada 3. Yang pertama Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Nah, sebelumnya Ibu menjelaskan tentang poin-poin ini, Ibu akan menjelaskan dulu bahwa manusia pertama yang muncul di bumi ketika zaman Pleistosen, ya dari zaman Pleistosen, yaitu jenis Pithecanthropus sampai dengan Homo sapiens. Nah, karena lamanya waktu, sisa-sisa manusia purba itu sudah membatu dan menjadi fosil. Nah, maka manusia purba itu disebut sekarang fosil. Nah, dari hasil penelitian dan penggalian bahwa manusia purba di Indonesia ternyata banyak ditemukan di lembah Sungai Bengawan Solo, lembah Sungai Brantas, dan daerah Wajak dan Tulung Agung, dan tentunya di pulau-pulau Jawa. Nah, pada masa purba manusia hidup di sekitar sungai, bahkan menjadi daerah perkampungan atau tempat tinggal mereka, sebab di dekat aliran air itulah menyediakan sumber kehidupan mereka yang melimpah. Nah, jadi manusia purba itu terdiri dari Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang Meganthropus terdahulu. Nah, jadi Meganthropus paleojavanicus adalah fosil yang pernah ditemukan di Sangiran oleh von Koenigswald pada tahun 1936 dan 1941. Makhluk ini hidup kira-kira 2 juta hingga 1 juta tahun yang lalu. Meganthropus berasal dari lapisan Pleistosen bawah yang sampai sekarang belum ditemukan perkakasannya. Dan selanjutnya yaitu ciri dari Meganthropus paleojavanicus sendiri adalah memiliki tulang pipi yang tebal dan memiliki otot rahang yang kuat, tidak berdagu, memiliki tonjolan belakang yang tajam, memiliki tulang kening yang menonjol, memiliki perawakan yang tegap, dan memakan tumbuh-tumbuhan, dan hidup berkelompok dan masih berpindah-pindah atau memanen. Dan yang kedua yaitu Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus artinya manusia kera. Fosilnya ini banyak ditemukan di Trinil, Ngawi, Perning, daerah Mojokerto, Sangiran, Jawa Tengah, dan Kedung Brubus, Madiun, Jawa Timur. Nah,
Pithecanthropus ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-cirinya yang pertama yaitu memiliki rahang bawah yang kuat, memiliki tulang pipi yang tebal dan kening yang menonjol, tulang belakang yang menonjol dan tajam, tidak berdagu, perawakan tegap, mempunyai tempat pelekat otot tengkuk yang besar dan kuat, dan masih memakan jenis tumbuhan. Pithecanthropus ini belum jauh berbeda dari Meganthropus. Nah, Pithecanthropus itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu Pithecanthropus erectus, atau disebut juga manusia kera berjalan tegak. Nah, fosilnya yang ditemukan oleh Dr. Eugene Dubois pada tahun 1890. Dan yang kedua yaitu penjelasan tentang ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus. Pertama, berjalan tegak, volume otak dan kedua volume otak melebihi 900 cc, berbadan tegap dan alat kunyah yang kuat. Tinggi badan sekitar 165 sampai 170 cm. Berat badan sekitar 100 kg. Makanannya masih kasar dan sedikit dikunyah. Dan hidupnya diperkirakan 1 juta sampai dengan 1 juta tahun yang lalu. Ya. Dan selanjutnya yaitu Pithecanthropus robustus, artinya manusia kera berahang besar. Fosilnya ditemukan di Sangiran tahun 1939 oleh Weidenreich. Dan yang selanjutnya yaitu Pithecanthropus soloensis. Nah, Pithecanthropus soloensis adalah manusia kera dari Solo yang ditemukan oleh von Koenigswald, Oppenort, dan Terhart pada tahun 1931 sampai 1933 di Ngadong, tepi Sungai Bengawan Solo. Nah, hasil temuannya ini memiliki peran penting karena menghasilkan satu seri tengkorak dan tulang kening. Nah, yang ketiga yaitu Homo. Homo artinya manusia, merupakan jenis manusia purba yang paling maju dibandingkan jenis yang lainnya. Nah, jadi ciri-ciri jenis manusia ini adalah berat badan kira-kira 30 sampai 150 kg, volume otaknya lebih dari 1350 cc, alatnya dari batu dan tulang, berjalan sudah tegap, muka dan hidung lebar, dan mulut masih menonjol namun sedikit sempurna. Nah, adapun jenis Homo ini juga dibagi menjadi yang pertama yaitu Homo wajakensis atau manusia dari wajak. Jenis Homo ini ditemukan di Wajak Tulung Agung pada tahun 1889 ketika von Richthofen menemukan beberapa bagian tengkorak ini dan kemudian diselidiki oleh Dr. Eugene Dubois yang kemudian disebut Homo wajakensis. Dan yang kedua yaitu Homo soloensis. Pada waktu ahli geologi Belanda C. Terhart menemukan lapisan tanah di Ngadong atau Ngawi, Jawa Timur bersama Insinyur Oppenort pada tahun 1931 sampai 1932. Mereka menemukan 11 tengkorak fosil Homo soloensis di lapisan Pleistosen atas dan yang kemudian diselidiki oleh von Koenigswald dan Weidenreich. Berdasarkan keadaannya, jenis ini bukan lagi kera tetapi sudah manusia.
Dan yang ketiga, Homo sapiens. Homo sapiens. Nah, Homo sapiens ini artinya manusia cerdas. Homo sapiens ini berasal dari zaman Holocene. Bentuk tubuhnya sudah menyerupai manusia sekarang. Mereka sudah menggunakan akal dan memiliki sifat yang dimiliki manusia pada saat sekarang. Nah, Homo sapiens ini kehidupannya masih sederhana dan masih mengembara. Adapun ciri-ciri Homo sapiens itu, yang pertama, volume otaknya antara 1000 cc sampai 1200 cc, dan tinggi badan antara 130 sampai 210 meter, dan otot tengkuk mengalami penyusutan, alat kunyah gigi mengalami penyusutan, muka tidak menonjol lagi ke depan, dan berdiri, berjalan tegak, berdagu, tulang rahangnya biasa, tidak sangat terlalu kuat. Dan jenis Homo sapiens ini di dunia sendiri terdiri dari subspesies yang sampai sekarang dianggap menurun berbagai manusia. Yang pertama itu dapat kita lihat dari ras Mongoloid, yang kedua ras Kaukasoid, dan yang ketiga yaitu ras Negroid. Oke, itu penjelasannya. Dan tentu kita dapat menemui atau melihat kembali fosil-fosil ini, yang lebih tepatnya kalau waktu itu Ibu pernah ke Jawa ya, lebih bagusnya itu di Museum Sangiran di Solo. Di situ lengkap penjelasannya tentang manusia purba, fosil-fosilnya, dan seluruhnya kita dapat melihatnya itu di situ. Nah, jadi itu penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ingin dipertanyakan atau yang masih kurang jelas? Silakan dipertanyakan. Oh ya, baik. Kita pertanyaannya, di mana kita dapat melihat manusia purba itu lagi? Nah, jadi kan kita kan nggak bisa mengulang masa lalu itu lagi, atau dapat kalau dengan permudahnya kita tidak mungkin turun ke tempat itu lagi. Jadi sekarang kalian tinggal datang aja ke museum yang Ibu jelaskan tadi, Ibu kasih tahu tadi, Museum Sangiran. Nah, di situ lengkap tentang manusia purba. Apalagi itu tepatnya kan di Jawa, di Solo. Namanya Museum Sangiran. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Jadi kesimpulan dari Ibu untuk pertemuan kita hari ini dari materi kita yaitu manusia itu baru muncul di bumi yaitu pada zaman kuarter, dan perkembangan bumi dapat diketahui melalui penelitian geologi atau penelitian kulit bumi, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana proses terbentuknya bumi kita ini. Pada awal penciptaannya, bumi masih berupa bola gas yang panas yang berputar pada poros tengah, dan bola gas yang berangsur-angsur menjadi semakin
Nah, sebelum kita meninggalkan kelas, kita rapikan dulu tempat duduk kita yang sedang berantakan ini dan ambil sampah yang berserakan. Terima kasih.